Assalamualaikum teman-teman, ini adalah video perdana aku, tapi sebelum kalian nonton, jangan lupa subscribe YouTube channel aku, dan juga jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku berikutnya. Sesuai dengan judulnya, di sini aku mau masak sup tulang ala-ala aku sendiri ya. Ini aku sudah siapkan 1 kg tulang yang sudah aku cuci bersih, beserta bumbu-bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan juga sedikit pala. Ada juga tambahan sayurnya seperti kentang, wortel, seleri, daun sup, dan juga seledri. Dan aku juga pakai bubuk merica, dan ada bumbu tambahan, bumbu sup tulang, sup bunjut namanya ya. Tapi balik lagi ya, ini itu opsional, bisa ditambahkan ataupun bisa di-skip. Karena selera orang kan tidak sama ya. Ada yang lebih suka rasa rempahnya kuat, ada juga yang tidak suka rasa rempahnya itu terlalu kuat. Langkah pertama, kita rebus dulu tulangnya ini. Di sini aku ngerebusnya 2 kali ya teman-teman. Bisa dilihat ya, ini tulangnya itu cantik-cantik banget. Masih banyak dagingnya. Ini aku beli 1 kilonya itu 20 ringgit ya teman-teman. Di tempat kalian berapa harga 1 kilo tulang-tulang ya? Coba ditulis di kolom komentar ya, berapa harga 1 kilonya. Sambil nungguin rebusan pertama siap, di sini aku juga halusin bumbunya pakai blender dan juga sedikit minyak. Karena aku pengen tekstur bumbunya itu benar-benar halus ya teman-teman. Kalau menggunakan chopper, teksturnya agak sedikit lebih kasar ya. Oke, selanjutnya rebusan tulang tadi sudah mendidih ya teman-teman. Bisa dimatikan apinya. Air rebusannya ini kan kotor ya. Aku sisihkan dulu tulang-tulangnya, kemudian airnya dibuang. Pancinya dicuci dengan bersih, baru dimasukkan dengan air yang baru. Nah, sambil nungguin proses ini selesai, di sini aku mau sedikit cerita ya. Anggap saja ini sebagai perkenalan ya teman-teman. Jadi, aku tuh tinggal di Malaysia. Dulunya aku hanya seorang karyawan pabrik di salah satu pabrik yang ada di Malaysia ini. Atau bisa disebut juga dengan TKW ya teman-teman. Tapi dari tahun 2020 itu aku udah nggak kerja ya. Aku ngikutin suami aku, dan sekarang ini kesibukan aku cuman ngurusin 2 anak aku. Oke, kita lanjut ke proses masaknya ya. Jangan kebanyakan perkenalannya, nanti malah jadinya curhat. Nah, ini tuh air keduanya udah aku masukin ya teman-teman. Jadi, aku juga terus masukin bumbu bunjut tadi. Bumbunya itu isinya ada kayu manis, ada bunga cengkeh, ada kapulaga, dan juga yang di bungkusan itu nggak tahu apa ya. Tapi aku cuman pakai yang di bungkusan itu sama kapulaganya. Dan jangan lupa ditutup ya, biar dagingnya itu cepat empuk. Biarpun itu tulang-tulang, tapi kan masih ada dagingnya ya teman-teman yang bisa dimakan. Sambil nungguin rebusannya itu mateng, di sini aku potong-potong sayurnya. Aku potongnya besar-besar ya, karena kalau dipanasin nanti tuh takutnya jadi hancur. Makanya aku motonginnya besar-besar. Tapi ini bisa mengikut selera ya teman-teman. Disesuaikan dengan keinginan teman-teman saja.
Oke, bagian potong-potong sudah siap. Aku panaskan sedikit minyak untuk menggoreng bawang merah ya. Bawang merah ini nanti aku taburkan di bagian akhir ya, supaya rasa sup tulangnya ini nanti lebih sedap dan juga baunya wangi. Bau dari bawang goreng itu ya. Goreng bawangnya sampai kecoklatan dan kalau udah bisa diangkat. Tapi kalau teman-teman di rumah punya stok bawang merah goreng, bagian ini bisa di skip. Oke, kita lanjut ke bagian penumisan bumbu. Aku tumis bumbunya pakai sisa minyak dari yang goreng bawang tadi ya. Tapi aku kurangi sedikit karena tadi waktu blender aku kan sudah pakai minyak. Tambahkan air dari goncangan blender tadi. Kemudian diaduk-aduk sampai bumbunya benar-benar tanak. Biar bumbunya itu bau wangi ya teman-teman. Kadang-kadang kalau numis bumbunya itu belum tanak, bumbunya ini bukannya jadi wangi, tapi malah ada bau-bau bawang mentah kayak gitu. Jadinya tuh langu. Jadi pastikan dulu bumbunya tanak ya teman-teman. Nah, karena bumbunya udah mateng, terus aku masukin ke kuah rebusan tulang tadi ya. Itu tadi bumbunya aku masukin semua. Setelah bumbunya masuk, aduk-aduk sebentar. Dan terus aku kasih seasoningnya. Di sini aku pakai garam, kaldu jamur, Ajinomoto, dan juga gula pasir. Tapi untuk Ajinomotonya itu bisa opsional ya teman-teman. Bagi yang tidak menyukai MSG atau no MSG itu bisa di skip. Tapi berhubung aku dan keluargaku itu pecinta MSG, makanya setiap masakan aku wajib pakai Ajinomoto. Kecuali makanan atau masakan untuk anak aku ya, itu Ajinomoto aku skip. Lanjut, di sini aku masukin sayur-sayur yang udah dipotong tadi ya. Aku masukin semuanya. Kalau sudah diaduk-aduk sebentar, ini sayurnya nggak usah lama-lama ya. Karena ini tuh nanti cepet matangnya. Bisa dilihat tampilannya ya teman-teman. Sangat cantik, apalagi setelah selerinya ini dimasukkan. Jadinya itu sayurnya itu berwarna. Menurut aku tuh lebih suka sayur yang kayak gini, bukan sup tulang kosong ya. Aku lebih suka menambahkan sayuran seperti ini. Dan bagian akhir, tambahkan juga daun bawang yang sudah diiris-iris tadi. Diaduk-aduk sebentar, habis itu dikoreksi rasa. Dan kalau rasanya sudah pas, bisa dimatikan apinya dan segera disajikan untuk keluarga. Nah, ini dia sup tulang ala-ala aku, masakan rumahan, resep aku sendiri. Bisa dicoba di rumah ya teman-teman. Bagian last sekali, jangan lupa tambahkan bawang goreng yang sudah digoreng tadi ya. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih karena sudah menonton dan tunggu video aku berikutnya.